Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 13 dan 14 surat An-Nisa, yang artinya adalah sebagai berikut. Ayat ke-13, artinya, itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Sedangkan ayat 14 artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Demikian ayat 13 dan 14 dari surat An-Nisa. Berkaitan dengan kedua ayat tersebut, maka bagian-bagian dan ketentuan-ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk para ahli waris sesuai dengan kedekatan nasab mereka dengan si mayat, kebutuhan mereka padanya, dan rasa kehilangan mereka ketika ditinggal mati olehnya. Semua itu merupakan ketentuan hukum atau batasan-batasan Allah Ta'ala. Sehingga janganlah kalian melanggar dan melampauinya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini yang maksudnya adalah taat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Tidak menambah atau mengurangi bagian atau sebagian ahli waris dengan menggunakan tipu muslihat dan wasilah apapun, melainkan membiarkan posisi mereka sesuai dengan hukum, ketetapan, dan pembagian yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung atau yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Dulur-dulur seiman, yang dimaksud atau dengan siksa yang menghinakan tersebut adalah yang disebabkan karena dia telah merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan menentang Allah dalam hukumnya. Sebagai keterangan mengenai hukumannya ini adalah, ancaman yang keras itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang melanggar dan melampaui batas-batas ketentuan hukum Allah Ta'ala dalam urusan wasiat atau warisan, dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rabb-Nya, dan dia menyangka bahwa dia melakukan apa yang dia pandang dengan akalnya yang pendek atau dengan hawa nafsunya itu sesuai dengan kemaslahatan para ahli warisnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa itu berkaitan dengan pelanggaran amaliyah yang tidak berhubungan langsung dengan akidah, sebagaimana yang memang tampak dalam konteks ayat-ayat tersebut. Adapun orang-orang yang keluar dari syariat dan batasan-batasan Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang menuntut persamaan hak antara wanita dan lelaki dalam urusan warisan dari kalangan himpunan-perhimpunan atau organisasi wanita yang jahat dan kotor,
Dan dari kalangan kaum lelaki atau semisal kaum lelaki yang mempromosikan seruan itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam, seperti keluarnya orang-orang yang murtad. Karena hal tersebut berhubungan dengan pokok akidah dan pengingkaran terhadap syariat Islam. Jadi wajib atas setiap muslim untuk melawan gerakan mereka semampunya dan menolak keburukan mereka dari agama dan dari umatnya. Dulur seiman, selanjutnya adalah sesungguhnya hal tersebut adalah hanya timbul karena ketidakridhoan terhadap apa yang telah dibagikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala membalasnya dengan penghinaan dalam siksa yang sangat pedih lagi terus-menerus. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya seseorang benar-benar telah mengerjakan amalan ahlul khair selama 70 tahun. Akan tetapi bila dia berwasiat, dia berlaku curang dalam wasiatnya, sehingga akhir hidupnya ditutup dengan keburukan amal perbuatannya. Lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar telah mengerjakan amalan ahli syar, artinya keburukan selama 70 tahun. Akan tetapi dia adil dalam wasiatnya, sehingga akhirnya hidupnya ditutup dengan kebaikan amal perbuatannya. Lalu masuklah dia ke dalam surga. Dia perawi berkata, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah oleh kalian jika kalian mau, yaitu firman Allah yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Sampai dengan firman Allah yang artinya dan baginya siksa yang menghinakan. Sebagai keterangan adalah Al-Musnad nomor 7728 telah lalu dijelaskan tahrifnya pada tafsir ayat nomor 180 sampai 184 dari surat Al-Baqarah. Dan di sini telah ditakhrij dan mengisyaratkannya pada pembahasan tersebut. Dulur-dulur seiman, hadis tersebut di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahullah dengan lafaz yang serupa dengannya. Namun konteks hadis Imam Ahmad rahimahullah ini lebih lengkap dan lebih sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.